Bapa yang sangat amat baik, berikan kepada kami sebuah keyakinan batin, kepastian. Engkau Allah yang baik. Tidak ada di antara kami yang menyaksikan akan kebaikan, kesetiaan, rahmat, kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, haleluya, pujilah Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami percaya kasih setiamu tidak pernah berhenti. Kasih setiamu akan lebih makin nyata dan makin nyata dan makin nyata. Sehingga kami setiap hari hidup di dalam kebajikan, kemurahan, kebaikan dan rahmat Tuhan. Dan itulah yang membuat kami hidup menjadi berkat bagi orang lain. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Dan saya ingin mengajak saudara pagi hari ini untuk melihat satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya ingin mengangkat sebuah bukan sosok pribadi yang hebat, tapi saya sedang mengangkat tentang pekerjaan Allah yang hebat. Ya. Dan kalau pekerjaan Allah yang hebat itu bekerja di dalam saudara, hasilnya pasti luar biasa. Sehingga di sini tidak ada tempat untuk pengagungan pada manusia, tapi hanya pengagungan kepada Tuhan. Dan inilah pengalaman Rasul Paulus. Saudara tahu, dia punya background dari seorang Farisi, itu kelompok eksklusif orang Yahudi yang memang ahli di bidang kitab. Di dalam keyakinannya yang membara, dia menganiaya umat Tuhan. Dari penganiaya hebat, Tuhan ubah menjadi penginjil yang hebat. Itu hebatnya tangan Tuhan. Berarti Allah pun bisa mengubah saudara semua. Allah berkuasa mengubah saudara orang yang biasa menjadi luar biasa. Dan akhirnya kita akan lihat tujuan Paulus hidup selanjutnya. Kekristenan bukan sesuatu yang stagnan. Progres terus maju dan maju. Dan saya bersyukur pekerjaan Allah yang luar biasa membuat tujuan hidup Paulus adalah hanya untuk memuliakan Kristus. Mari kita akan baca Filipi 1 ayat 21. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat kronologi lebih total ayat yang ke-20 sampai 26. Kita mau baca bersama-sama 2-3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu. Sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam Tuhan. Saudara kekasih, mari kita akan lihat. Ini ditulis Paulus dari dalam penjara. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia memberikan kejelasan, saudara yang kekasih. Saya sungguh-sungguh berharap supaya saya tidak gagal dalam melaksanakan tugas saya ini dan tidak menjadi malu di hadapan Tuhan. Saya hanya ingin dapat terus bersaksi dengan penuh keberanian seperti biasanya. Dengan begitu Kristus selalu dimuliakan melalui apapun yang terjadi atas diri saya, baik kehidupan maupun kematian saya. Saudara kekasih, ini sebuah tekad yang kuat yang bersumber dari pekerjaan kasih karunia. Ada tekad yang bersumber dari diri sendiri, itu hebat. Orang-orang dunia itu penemu-penemu ilmu-ilmu, ilmu pesawat terbang, ilmu aerodinamika, itu adalah orang yang punya tekad yang kuat.
Tetapi tekad yang dari Tuhan jauh berbeda. Tujuan pun berbeda. Lah hari ini Paulus berkata, sementara aku di dalam penjara, aku ingin Kristus tetap dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Dari dalam penjara karena memberitakan Injil, aku tidak pernah kehilangan gairah. Aku tetap berani memberitakan kabar baik Injil. Ini dialami Paulus dari dalam penjara karena Injil. Kekuatan supranatural ini terjadi, nanti saya ingin tunjukkan. Kita akan memiliki kebesaran hati pada pagi hari ini, rahasia yang luar biasa ini begitu hebat. Ayat yang ke-21, karena bagiku hidup hanya untuk memuliakan Dia. Kalau mati itu untung bagiku karena aku akan tinggal bersama dengan Kristus. Sekarang aku didesak dua pilihan. Kalau boleh, ini Paulus ini bukan orang yang egoistik. Kalau boleh mah aku mati aja tinggal bersama Tuhan. Ya. Beda kalau kita, kalau boleh aku tinggal lama di dunia. Pertanyaannya, sekian lama engkau tinggal di dunia, apa yang kau dapatkan dari dunia? Apa yang kau dapatkan dari dunia ini? Pergumulan, keresahan, kegelisahan, ketidakpastian. Tapi mari hari ini, kalau begitu dia punya keyakinan. Karena dia sementara di dalam penjara, dia punya keyakinan nanti pasti dia keluar dari penjara. Ya. Pertama, itu karena doa-doa jemaat di Filipi. Yang kedua, Roh Kudus mengkonfirmasi, meneguhkan batinnya bahwa aku masih hidup. Karena Paulus dipenjara di Roma 2 kali. Yang terakhir dia dipenjara, dipenggal kepalanya dan mati. Ini dia diberikan kesempatan Tuhan keluar. Dan kalau aku hidup, bagiku hidup ini hanya ingin pelayananku makin berdampak. Ini bukan gaya hidup natural, ini gaya hidup supranatural. Ya. Gaya hidup natural itu kalau aku hidup itu aku ingin terkenal. Aku ingin lebih hebat, aku ingin mendapatkan pujian. Bagi Paulus tidak, aku ingin orang lain makin maju dalam Tuhan. Aku ingin kemegahanmu dalam Kristus makin bertumbuh. Aku ingin sukacitamu di dalam iman makin berlimpah-limpah. Aku ingin mempercaya kalian dengan kekayaan-kekayaan hikmat surga. Ini bukan tujuan yang natural. Ini tujuan yang supranatural. Lah, saya ingin ajak saudara untuk melihat hari ini supaya saudara bisa memahami saudara kekasih. Mari, rahasia hidup Paulus. Ia melakukan semuanya itu. Ia melakukan semuanya itu tidak berdasarkan kekuatan dirinya sendiri. Juga bukan berarti bahwa kepribadian Paulus itu lebih daripada yang lain. Tidak. Di Roma pasal yang ke-7 dia berkata, aku ini manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut? Aku ingin berbuat yang baik, tapi justru yang jahat yang aku lakukan. Kalau demikian berarti dosa di dalam aku yang melakukannya. Celakalah aku. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut? Syukur kepada Allah di dalam oleh Yesus Kristus Tuhan. Dia juga mengalami sebuah pergolakan rohani yang hebat. Sampai Tuhan mendidik dia 13 tahun sebelum Tuhan munculkan jadi rasul. Tapi yang saya lihat ini hebatnya pekerjaan Tuhan. Hebatnya pekerjaan kasih karunia. Mengubah dari seorang negatif menjadi positif. Seorang pembunuh kekristenan, penghambat kekristenan. Menjadi tokoh kekristenan yang luar biasa sepanjang masa. Dan ia berkata, melakukan itu bukan dari dirinya sendiri. Galatia 2:19, ia berkata bahwa aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Bayangkan.
Aku yang mana yang disalibkan bersama dengan Kristus. Saya ingin tunjukkan supaya saudara bisa memahaminya. Aku yang mana yang mati bersama dengan Kristus. Dalam kitab Roma ayat yang kelima, pasal yang kelima ayat 19 berkata begini saudaraku. Roma pasal kelima ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Sinners. Itu dari kata adjektif. Kata sifat adalah sebuah kata yang menjelaskan sifat hakikat manusia. Aku telah disalibkan bersama Yesus. Yang disalibkan adalah manusia berdosa Saul. Sekali lagi, aku bersifat cirikan dosa yang diwarisi dari Adam. Dan itu telah disalibkan. Sayang banyak orang Kristen karena kemarin salah pengajaran, salah pemahaman, mencoba untuk menjalani hidup dengan aku yang sudah disalibkan, sudah mati, dihidupkan kembali oleh konsep yang salah. Sehingga kita hidup dengan sifat dosa, otomatis ciri dosa berkembang dengan subur. Otomatis kedagingan mementingkan diri sendiri dengan subur. Kalau saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mementingkan diri sendiri itu menurut orang, semua orang, itu no problem, tidak ada sanksi sosialnya. Tapi kalau rohani saudara terbuka, itu hidup menurut daging, itu adalah salah satu buahnya adalah mementingkan diri sendiri. Mari kita mau cek hidup kita. Karena potensi yang Tuhan berikan kepada kita, kuasanya yang bekerja dahsyat, dia bisa mengubah seorang pembunuh, pengkhianat kekristenan menjadi seorang pahlawan iman. Potensi ini yang saya mau beritakan pagi hari ini. Potensi ini adalah daya kesanggupan ilahi yang berkuasa mengubah hidup saudara dari orang biasa menjadi orang luar biasa. Dari yang tidak berpengaruh menjadi orang yang berpengaruh. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara yang pertama. Paulus tidak berdasarkan pribadinya. Kalau Paulus hidup berdasarkan pribadinya, dia adalah tokoh Farisi, paham betul kitab Taurat dan segala seluk-beluknya. Sejarahnya, sistem gramatikalnya dia hafal mati. Tapi karena yang hidup adalah akunya, manusia berdosanya, hasilnya adalah menganiaya orang Kristen. Ya. Sampai Yesus berkata, hei Saul, Saul, mengapa engkau aniaya aku? Waduh, terjatuh Saulus, dan namanya diubah menjadi Paulus. Yang jadi masalah adalah kita ini hidup dengan kekuatan diri, usaha diri, hikmat diri, pasti buahnya mementingkan diri sendiri. Dan keinginan daging adalah maut, resah, gelisah, saya jamin. Saudara punya kekayaan deposito triliunan. Engkau bisa beli ini, itu. Ada keresahan di dalam batin, kata Agustinus, yang tidak bisa dipenuhi dengan apa yang dalam dunia ini. Bukti lagi, Salomo, dia punya segala-galanya. Apa yang dikejar oleh manusia, Salomo memiliki. Hikmat Allah mengajarkan segala sesuatu di bawah kolong langit. Ayo sia-sia kok ya tahu loh. Kok saudara tidak total mengasihi Tuhan? Tahu kan? Alkitab berkata, lah seringkali tahu kita cuma di sini, bukan di dalam batin. Izinkan Roh Kudus membuka, supaya saudara tidak mengejar sesuatu yang sia-sia. Saudara sedang tidak berjuang untuk sesuatu yang sia-sia. Lah hari ini, ada pengharapan yang besar. Ia bersaksi. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada para rasul. Artinya kasih karunia itu kuasa roh yang sanggup mengubah. Paulus dari orang berdosa, aku ini orang berdosa karena Adam. Jadi kalau banyak orang berpikir begini, yang penting berbuat baik. Siapa bilang?
Mana mungkin kita bisa berbuat baik kalau sifat hakikat kita ini belum tersalib, masih berdosa. Buah dosa itu karena terlahir dari pabrik dosa, yaitu aku yang kita warisi dari Adam. Itu hasilnya ya dosa. Baik itu kan ukuran manusia di hadapan Allah seperti Kain pel. Hari ini mari Paulus berkata, aku itu kasih karunia itu bisa merombak hidupku. Dan membuat aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia. Saya sedang memberitakan kabar baik. Ini potensi ilahi yang Tuhan sedang bekerja di dalam saudara. Kalau sampai menghasilkan hidup yang biasa-biasa, sebuah kerugian di atas kerugian dalam hidup ini. Paulus menjadi luar biasa, saudara kekasih. Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Aku tidak mau kehilangan gairah sedikit pun untuk memberitakan Injil. Sekalipun aku teraniaya karena Injil. Jemaat yang Tuhan kasih, Tuhan memberikan kepada saudara 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Kalau saudara yang punya 2 talenta, output hasil ekspresi pelayanan saudara dengan yang namanya 1 talenta, Alkitab menyebut engkau sedang menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Apalagi kalau saudara punya 5 talenta. Yang punya talenta 1 disembunyikan karena konsep pikir yang salah. Dia berkata begini, tuanku tuh enak, dia menuai di mana tidak pernah menabur. Konsep pikir yang negatif ini membuat talenta itu terpendam, saudaraku. Saya berdoa supaya roh Tuhan menolong saudara. Roh Tuhan menyingkapkan. Firman yang saya bagikan ini mengapa harus diulang-ulang. Ada 2 orang yang sharing dengan saya waktu ketemu sama saya. Yang satu berkata, Pak Petrus menyampaikan kata-kata itu 1 tahun kemudian baru saya tahu. Yang satu lagi berkata, saya Pak baru saja tersingkap tentang kebenaran pewahyuan kasih karunia. Ini tidak bisa kita pahami dengan pikiran. Ini harus pewahyuan. Karena apa? Itu adalah tou musterion, tu Kristus. Itu adalah the secret of Christ, rahasia Kristus. Hanya bisa tersingkap kalau Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus hanya bekerja bagi orang yang rendah hati. Kalau Roh Tuhan tidak menerangi saudara, saudara menjalani hidup yang seperti dianggap baik. Mementingkan diri sendiri, mencari kesukaan diri sendiri, saudara normal, saudara wajar, yang lain juga begitu. Tapi ketika Roh Kudus menyingkapkan, kau akan merendahkan hati. Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan, ternyata selama ini aku menyia-nyiakan hidupku, menyia-nyiakan anugerah-Mu. Roh Tuhan menolong saudara. Rahasia hidup Paulus. Jadi ada penghiburan. Jadi Paulus itu menjadi figur yang hebat sepanjang masa dikenang. Sampai kepada kekekalan. Itu karena pekerjaan kasih karunia. Dalam ayat yang ke-21, 20 ya, dinyatakan. Tadi yang kita baca adalah terjemahan baru ya, Alkitab LAI, ini terjemahan sederhana Indonesia. Dinyatakan bahwa ia sementara dalam penjara di Filipi karena memberitakan Injil, ia tetap memiliki keberanian untuk terus memberitakan Injil dan memiliki tekad yang kuat di mana Kristus dimuliakan melalui apapun yang terjadi atas dirinya, baik kehidupan atau kematian. Oh, ini bukan tujuan yang natural. Sebagaimana Paulus menegur jemaat di Korintus, kamu ini masih hidup duniawi, hidup manusiawi. Hari ini saudaraku, potensi yang Tuhan berikan sangat amat dahsyat. Tapi seringkali output yang kita munculkan dalam hidup kita terlalu kecil. Roh Kudus yang bisa menolong saudara. Roh Kudus yang bisa menyingkapkan bagi saudara. Melalui Rasul Petrus, banyak waktu yang telah kau pergunakan hanya untuk
untuk keinginan hawa nafsu belaka. Mari waktu yang ada ini gunakan untuk melakukan kehendak Allah. Betapa kita sia-siakan untuk mengejar sesuatu yang sia-sia. Jangan saudaraku, umur ini bertambah, umur ini berkembang. Titik kematian itu pasti. Jadi kalau kita bertambah satu ulang tahun, dengan titik final ini makin dekat. Seharusnya yang normal, kalau engkau sudah ikut Tuhan 10 tahun, engkau akan menjadi orang yang gila-gilaan dengan Tuhan. Seharusnya kalau engkau hidup 5 tahun, engkau luar biasa bersama Tuhan. Tapi tanpa sadar kita ini seringkali ikut Tuhan. Masih gaya hidup kita seperti hampir 15 tahun yang lalu. Tuhan akan menolong saudara. Rasul Paulus memiliki gaya hidup yang supranatural. Dia di dalam penjara, dia punya tekad karena pekerjaan roh. Roh Kudus itu bukan membuat saudara orang Kristen yang mood. Artinya kalau lagi mood, kalau enggak. Kasih karunia itu membuat kita punya tekad. Ya. Tekad kita dijamah, disentuh, dibangkitkan. Para misionari yang hebat itu, dari mana kekuatan tekadnya? Dari roh Tuhan. Rekan-rekanku yang dari Sumatera, bersyukurlah dengan misionari Nomensen. Karena lewat kematiannya, darah para misionari itu adalah benih yang hebat bagi pemberitaan Injil. Oh, haleluya. Dan Nomensen matinya, darahnya tertumpah. Dan Injil masuk di Sumatera. Sampai pengaruhnya Indonesia. Nomensen sudah mati. Kalau darahmu tertumpah karena Injil, dampaknya sama dan kekal. Tapi iblis meramus demikian juga dengan sistem dunia ini yang udah rusak, yang sudah jatuh dalam dosa ini. Membuat kita punya gaya hidup untuk diri sendiri. Padahal Yesus berkata, kalau kamu takut kehilangan nyawa, kalau kamu pentingkan diri sendiri, kamu kehilangan perkara yang baik. Hari ini mari saya ingin ajak fokus di sini. Bahwa betul-betul luar biasa Paulus memiliki gaya hidup yang supranatural. Yang kedua kita akan lihat. Ayat yang ke-21 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tujuan hidup Paulus hanya untuk memuliakan Kristus. Dan kalau mati adalah keuntungan. Jadi kita punya sepakat ya, kalau menguburkan orang mati, itu menguburkan orang-orang yang untung. Amin. Betapa dewasanya saudara ketika melihat salah satu jemaat yang sedang ditinggal saudaranya, engkau datang melayat. Untuk apa? Kesaksian. Bahwa engkau peduli dengan keluarga yang hidup, bukan yang sudah mati bersama dengan Tuhan. Di sini saudara kekasih, Paulus tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan Yesus. Dan kalau mati itu, luar biasa. Lah pertanyaan tantangan pribadi kepada kita, apa tujuan hidup saudara? Apa yang menjadi prioritas hidup saudara? Apa yang jadi pusat pengejaran saudara? Apa yang membuat engkau tidak total sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Bukankah Alkitab bahwa Ia yang memanggil kamu, Ia setia, Ia menggenapi. Saudara tidak tahu potensi kalau Tuhan berkata begini Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya kekuatan kuasa roh akan mengubah saudara, memampukan saudara untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itu bukan tuntutan dari luar, itu kuasa yang bekerja dari dalam. Apa sekarang yang menjadi prioritas hidup saudara, yang saudara perjuangkan? Perjuangan saudara ini hampir sama 10 tahun yang lalu, hampir sama 5 tahun yang lalu, berarti belum ada perubahan. Harusnya ketika sudah makin merendahkan hati, Roh Kudus menerangi, tujuan hidupmu akan berubah. Ya. Saya teringat ada seorang perenang atau apa, juara olimpiade.
Karena dia anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dia tidak mau bertanding hari Minggu. Karena dia tahu ingin kerajaan Allah. Ini bukan hukum. Ini anugerah yang bekerja bagi atlet itu. Kita begitu mudah meninggalkan hari Minggu untuk sesuatu yang tidak urgent, yang tidak mendesak. Haleluya. Saudara jangan berpikir gini, Pak Petrus sedang marah itu mungkin barangkali Bu Hana tidak menuruti apa yang diinginkan. Bukan loh, saya bukan marah. Kasih tahu. Apa tujuan hidupmu? Haleluya. Sekali-kali saudara merenungkan, apa tuh yang aku kejar selama ini, itu apa yang aku kejar? Dan hasilnya apa? Selama aku mengejar seperti yang 5 tahun yang lalu, hasilnya ya seperti ini. Tidak ada kepuasan, kebahagiaan, tidak pernah menjadi pribadi yang utuh, terlalu kurang. Dan daging itu tamak, ya. Daging itu yang begitu, penyembahan berhala, pikirannya cuma uang, aset. Bukan berarti uang tidak penting. Uang itu alat pertukaran. Tetapi Tuhan lebih penting. Iman itu lebih daripada emas yang dimurnikan. Emas sekarang itu invest yang baik. Saya bukan bagian dari pemain-pemain trading. Tapi saya lihat ini emas itu sebagai investasi yang baik. Tapi imanmu adalah investasi yang terbaik. Di dalam hidup ini baik untuk saudara, untuk keturunan dan anak cucu saya. Pertanyaannya, apa tujuan hidupmu? Kuasa yang begitu dahsyat, yang terus bekerja dalam saudara. Oh, haleluya. Saya terus berdoa supaya Tuhan menyingkapkannya. Pekerjaan kasih karunia di dalam kita adalah untuk menghasilkan kehidupan yang memuliakan Yesus. Gaya ibadahmu pun akan memuliakan Tuhan. Gaya hidup, ya, semuanya Paulus katakan ingin memuliakan Tuhan. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk kepentingan diri, itu berarti kita sedang menyanyikan kasih karunia Allah. Kalau hidup kita mengandalkan diri untuk kepentingan diri, jadi begini saudaraku, kita ini berebut dengan Tuhan. Diri kita ini sifat berdosa, Tuhan lihat tidak berguna, tidak bisa di manage untuk dibangun karakternya, tidak bisa. Disalib bersama Kristus. Tapi karena saudara salah pemahaman, apa yang sudah disalib di atas Kristus, saudara tarik kembali, saudara memiliki gaya hidup dengan apa yang sudah disalibkan di atas kayu salib. Coba bayangkan, betapa rumitnya hidup ini jadi rumit. Aku yang berdosa ini sudah disalibkan, Tuhan berkata tidak berguna. Tapi karena kita salah paham, gagal paham, kita tarik lagi dan kita hayati. Pada saat yang sama kita menyingkirkan Yesus dari hidup kita. Tapi hari ini, saya ingin mengajak saudara, jangan menyanyikan anugerah. Kehadiran Kristus di dalam kita adalah, tujuannya kehadiran Kristus dalam kita bukan saudara senang-senang. Aduh, rasanya kok seneng gitu. Bukan itu, bukan. Itu sentimental itu. Tujuan kehadiran Kristus adalah mengubah hidup saudara. Tidak ada yang lain. Saudara makin segambar dengan Dia, ya. Dari hidup yang mementingkan diri, hidup untuk memuliakan Yesus. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-14-15. Kasih Kristus yang menguasai kami. Jikalau satu orang telah mati, kita semua sudah mati. Maka tidak ada di antara kita yang hidup bagi diri sendiri. Kalau kita hidup bagi Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita.
Jadi saudara harus perlu menangis, berteriak di hadapan Allah. Mengapa? Engkau dengar setiap minggu tapi belum tersingkap. Betapa tebalnya filter dunia, filter iblis yang membuat Injil tidak bisa menembus dan mengubah hidup saudara. Engkau perlu menangis serius di hadapan Tuhan. Bahwa Injil yang adalah kekuatan Allah tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa mengubah hidup kita. Mari hari ini hari-hari yang begitu mulia. Setiap doa pagi kami doakan, setiap ibadah Tuhan bawa terobosan demi terobosan yang luar biasa. Dalam ayat 22 terjemahan sederhana Indonesia, tujuan hidup Paulus selanjutnya adalah berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi dalam pelayanan bagi Tuhan. Jadi saudara, pertama kita acuh tak acum dengan diri sendiri, roh Tuhan bekerja, dia mulai rindu melayani. It's okay. Tapi tidak boleh stagnan di situ, progres, maju terus. Setelah saudara pelayanan, saudara mulai bertumbuh. Roh Tuhan terus bekerja, membuat pelayananmu mulai berdampak. Pelayanan saudara mulai berbuah-buah. Pelayanan saudara membuat orang sungguh-sungguh makin bertumbuh, makin seperti dia. Mengalami anugerah sukacitanya dalam Tuhan berlimpah-limpahlah. Itulah progres tingkat kemajuan kita. Awalnya saudara tidak tergerak, saudaraku. Saya tidak ingin kalimat-kalimat Yesaya ada pada kita. Itu posisi umat Israel memberontak loh. Nabi membunyikan seruling. Tapi umat Tuhan tidak ada yang menari karena serulingnya iramanya dangdut. Ya. Artinya tidak ada respon, itu bahaya. Saya bersyukur, saya yakin saudara yang setia, roh Tuhan pasti mengubah saudara. Pasti mengubah saudara. Kalau memang sudah tidak mau diubah, ya mungkin dia minta sama saya, datang pada saya, Pak saya mau minta tiket satu jalan, one way tiket, udah pergi, enggak usah kembali. Tapi selama engkau setia ada di sini, roh Tuhan pasti mengubah saudara. Itu keyakinan kami, para pelayan-pelayan Tuhan. Berusaha saudaraku untuk pelayanan kita berdampak. Kuasa roh yang bekerja kuat dalam hidupnya membuat ia dapat efektif membangun kehidupan jemaat sehingga mereka makin maju dan bersukacita dalam iman. Mereka bertumbuh makin menyerupai Kristus. Ini pekerjaan kasih karunia. Kalau saudara menyediakan waktu dan bersekutu dengan Tuhan, saudara mengalami impartasi. Saudara akan mengalami bagian passion gairah Tuhan. Akan Tuhan wariskan dalam hati kita menjadi warisan kita. Tujuan ilahi Tuhan wariskan menjadi tujuan kita. Sudut pandang Tuhan wariskan menjadi sudut pandang kita. Makin lama makin berubah. Dan seandainya hari ini kau melihat dari sudut pandang Tuhan, masalah yang menggetarkan hatimu gugur hari ini. Ternyata masalah yang kau pikir hebat itu hanya sampah. Saya ingin mengajak hari ini, izinkan roh Tuhan merombak terus. Ikuti terus. Selanjutnya, rahasia membuat kasih karunia bekerja kuat di dalam hidup kita. Atau mengaktifkan, karena ada orang yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan, ada orang yang mengaktifkan anugerah Tuhan. Artinya orang yang bekerja sama dengan Tuhan, meresponi Tuhan. Tapi ada orang yang menutup diri dengan konsep diri, cara berpikir, diri akhirnya menyanyiakan anugerah Tuhan. Tapi ada orang yang terbuka ya, open minded, artinya terus pikirannya terbuka bagi pekerjaan roh Allah, maka ia bisa mengaktifkan anugerah Allah, meresponi anugerah Tuhan. Pastikan, pertama, kalau saudara ingin bekerjanya kuasa anugerah, pastikan setiap jemaat dibaptis Roh Kudus. Karena setelah Yesus dimuliakan, Roh Kudus turun. Ini masa Roh Tuhan bekerja di dalam gerejanya, di dalam hidup orang-orang percaya. Tanda baptisan Roh Kudus adalah orang berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa saudara kekasih? Ingat apa yang Roh Kudus berikan tidak pernah sia-sia.
Dia lengkapi kita. Dan kita dapat membangun kehidupan rohani, kehidupan iman dengan berdoa bahasa roh. Saudara pikir itu sia-sia? Ada penyelewengan? Ada. Karena kecampuran daging, kepentingan diri sendiri sehingga menjadi pamer. Tapi bahasa roh yang benar adalah bahasa komunikasi antara kita dengan Tuhan. 1 Korintus 14 ayat keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, membangun iman, kehidupan rohani. Ya. Jadi Paulus di dalam Efesus 3:16, aku berdoa supaya roh Allah menguatkan batin, menguatkan manusia baru ini supaya tidak dikuasai oleh kedagingan. Dari sini juga Tuhan memberikan sarana alatnya. Kalau engkau berkata-kata bahasa roh, engkau sedang menguatkan inner man-mu, manusia batinmu, imanmu, pengharapanmu akan penuh kekuatan yang tidak gampang dikalahkan oleh informasi panca indera. Maka ketika saudara kuat roh saudara, perjalanan rohani saudara akan stabil. Maka poin yang pertama, engkau bisa mengaktifkan anugerah itu ketika saudara bisa berdoa bahasa roh. Lah Pak, bagaimana Pak? Saya belum dapat. Engkau bisa datang kepada saya pribadi. Kadang-kadang orang butuh pelayanan pribadi yang menjadi penghambat orang menerima baptisan Roh Kudus bukan karena dosa. Dosa kita sudah diselesaikan Yesus. Katakan amin. Itu seringkali konsep pikir. Saya pernah melayani di sebuah kota di Jawa Barat. Itu persekutuan doa yang cukup besar dan dia mengundang hamba-hamba Tuhan di Indonesia yang cukup terkenal di Indonesia. Dan ada satu, dia pengusaha yang tugasnya menjemput hamba Tuhan mengantarkan ke hotel. Akhirnya dia ngobrol sama saya, Pak saya udah ditumpang tangan berapa pendeta, gini, saya kok enggak bisa Pak. Saya benahi konsep pikirnya, saya berikan arahan begini, kamu harus aktif ya, kamu bukan kamu pasif, kamu itu juga aktif bekerja sama dengan Tuhan. Sudah selesai, oke nangkap, saya doa, saya tumpang tangan langsung berkata-kata bahasa roh. Jadi bahasa roh ini adalah alat kelengkapan untuk umat Tuhan bisa membangun inner man-nya, manusia batin. Berarti ini bukan orang khusus. Kalau karunia bahasa roh itu khusus. Tapi kalau berkata-kata bahasa roh itu janji. Kalau saudara bingung, temui pendeta muda Daniel, temui saya. Saya akan layani dengan baik dan penuh sukacita. Maka apa yang terjadi? Saudara mengalami. Ya, tandanya sudah bertumbuh. Dulu, wah begitu dengar bahasa roh langsung menutup diri. Sesat. Ya, ada yang ikut-ikutan, ada. Tapi bahasa roh bukan bahasa sesat. Supaya sudah bisa membedakan dengan jernih. Saya enggak perlu, ya itu pilihan. Terus yang kedua, kita akan lihat. Pastikan setiap umat hidup penuh dengan roh. Efesus 5 ayat yang ke-8. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Mabuk oleh anggur itu saudara, orang yang mabuk itu dikuasai oleh anggur, oleh alkohol, apalagi kalau dosisnya tinggi. Apalagi orang yang mencampur tuh sampai banyak yang mati, alkohol campur spiritus. Ya. Kalau putus asa campur obat tikus. Semuanya akhirnya spiritus, batikus, artinya akhirannya akhirnya Lah, kita lihat di sini saudara kekasih supaya saudara bisa memahami betul-betul kalimat ini saudaraku. Supaya saudara betul-betul mengalami anugerah yang luar biasa dari ayat ini. Ini adalah bukan sebuah pilihan. Ini adalah sebuah perintah. Ya, saya ingin mengajak Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18 supaya saudara bisa mengerti di sana. And do not get drunk with wine because that is recklessness. Book. But the filled with the Spirit. Be filled, dipenuhi, ya. Itu adalah verb
imperatif present pasif. Jadi saudara menyediakan, membuka hati. Pasif itu kita mengalami pekerjaan pribadi yang lain. Tapi itu bentuk perintah, bukan pilihan. Perintah, present, setiap saat saudara harus penuh roh. Sebagaimana mabuk anggur dipengaruhi kuat oleh anggur, kalau engkau penuh roh, dipengaruhi kuat oleh pekerjaan roh. Di Alkitab berkata orang Yahudi penuh iri hati, dikuasai, dipengaruhi iri hati. Semuanya ke arah iri, kebencian, apalagi kalau iri dengan si A. Semua dari sudut pandang negatif mempengaruhi totalitas hidupnya. Sudut pandangnya, cara pandangnya, kata-katanya, sikapnya, kehangatannya berubah total. Kalau engkau dipenuhi roh, Roh Kudus mulai berpengaruh kuat, seluruh sudut pandangmu berubah. Hidupmu berubah, pelayananmu berubah, dan semuanya berubah. Sampai titik ekonomimu stabil. Ini penting. Nah, banyak anak Tuhan setelah penuh dibaptis Roh Kudus, bisa berkata-kata Roh Kudus, tapi punya gaya hidup dosa. Nah, itu mendukakan Roh Kudus Tuhan. Kalau saudara dengan sengaja terus berbuat dosa, Roh Tuhan diam. Dia tunggu saudara. Dia bukannya diam, dia tetap aktif. Tapi dalam hubungan dengan saudara dia diam karena Allah itu sopan. Lah dia mengatur situasi dan kondisi dan keadaan. Sehingga keadaan situasi menjepit saudara. Sampai engkau rasanya mau mati, mau bunuh diri. Mau tidak mau dipaksa oleh situasi ini datang pada Tuhan. Itu anugerah. Kalau sampai saudara kelihatannya semuanya baik, tidak ada masalah, saya khawatir. Itu bukan anak, karena anak tidak pernah ditegur. Tapi kalau yang ditegur itu kita adalah anak sejati. Saya berdoa supaya saudara tidak perlu dihajar Tuhan, tapi saudara perlu hanya diajar Tuhan. Dengan kalimat yang lembut lewat intuisi kita. Jadi ini perintah yang bersifat terus-menerus untuk engkau membuka hati, bangun persekutuan dengan Tuhan. Dan yang mempengaruhi batin saudara Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya apa yang mempengaruhi batin saudara ini loh. Apakah gelora dunia, sistem dunia, tata nilai dunia yang sudah jatuh, sudah terkutuk ini yang mempengaruhi pikiran saudara, ini yang menggelorakan saudara, ini yang menjadi prioritas saudara, ataukah Roh Kudus mempengaruhi kuasa Allah, mempengaruhi batin saudara? Tuhan menolong saudara. Terus selanjutnya, pastikan saudara memiliki gaya hidup taat. Maka saudara, saya dorong kalau ada waktu di rumah, berikan waktu untuk engkau membangun manusia roh saudara. Dengan kata-kata bahasa roh. Itu akan membuat apa yang kau ketahui di sini, akan Roh Kudus bawa ke batin, menjadi benih iman. Dan ketika apa yang kau ketahui menjadi benih iman, hidupmu berubah dengan sendirinya. Pastikan kita memiliki gaya hidup taat. Efesus 4 katakan jangan mendukakan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk taat, hidup taat. Ketika kita dengan sengaja hidup dalam dosa, kita sedang mendukakan Roh Kudus dalam hubungan pribadi, dalam hubungan dengan perintahnya. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus senantiasa. Lah kita melanggar itu. Lah caranya adalah saudara merendahkan hati, Tuhan kuasai, pengaruhi batinku, pengaruhi pengajaranku, pengaruhi sudut pandangku, pengaruhi kata-kataku. Makanya Efesus pasal yang kelima, kalau saudara lihat ayat 18, ayat 19, orang yang dipimpin Roh Kudus, pengaruh Roh Kudus akan buat mereka suka bermazmur, suka memuji Tuhan. Berkata-kata orang lain itu kata-kata nubuatan. Ya, bukan kata-kata sembarangan. Kata-katamu menguatkan, sepatah kata yang kau ucapkan itu cukup membuat kasih karunia-Nya deras mengalir. Caranya adalah engkau mengatakan sesuatu yang sudah Roh Kudus mulai bangkitkan dalam roh kita. Ketika kau perkatakan itu sama dengan kuasa penciptaan. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara.
Apakah yang sedang mempengaruhi hidupmu? Iri, kemarahan, kebencian, curigation, ya, a priori pandangan negatif, ya. Haleluya. Kalau orang pandangannya negatif, tidak bisa bersyukur. Oh, sekarang pakai LED besar, padahal saya suka kecil. Apa hubungannya? Karena saudara punya suka kecil, ini suka besar. Kalau saudara suka kecil, bilang sama Mas Samuel, supaya dikasih di sana, di sebelah saudara itu, monitor yang kecil, sekecil itu loh yang untuk menajamkan pensil. Aku bilang nih, oh Pak Petrus, haleluya, luar biasa. Itu bisa, saudaraku. Tapi kalau aku bersyukur, ini anugerah Tuhan, ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Ingat, ini hubungan kita ini dengan kekekalan, dengan hidup sementara dan dampaknya pada kekekalan loh. Ya. Kalau saudara kerja, pindah kerjaan tidak apa-apa. Saudara ini itu, tapi kalau sudah hubungan dengan Tuhan, wah, saya ingin saudara betul-betul mulai prioritaskan yang sungguh-sungguh. Saya bersyukur saya bisa diberi kekuatan, ya. Rahasia membuat kasih karunia-Nya bekerja kuat di dalam hidup kita, yaitu pastikan kita suka melayani Tuhan yang terakhir di dalam gerejanya. Jadi buah roh itu dia mempengaruhi suka melayani Tuhan. Ya. Kalau saudara punya 2 talenta, kuantitas pelayanan saudara dengan yang punya 1 talenta, bayangkan. Kalau yang 2 jadi 4, Tuhan berkata nanti dalam keabadian ketika ketemu Tuhan, hambaku yang setia. Yang 5 menjadi 10, luar biasa. Hari ini pastikan kuasa Roh Kudus membakar roh kita supaya menyala-nyala untuk melayani. Jadi tujuan kepenuhan Roh Kudus itu bukan sukacita pribadi. Masalah pribadi kita sudah berakhir di atas kayu salib. Yes, namun hidup. Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Janganlah hendaknya kerajaan berkendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Saudaraku, apa yang mempengaruhi? Itu hanya karena setitik sudut pandang yang negatif. Tapi setitik itu bahaya. Saya membaca buku Jatuhnya Seorang Hamba Tuhan. Hanya ada setitik pikiran pendeta itu, padahal pendeta cukup terkenal. Karena dia kebetulan memiliki sekretaris yang cantik. Hanya setitik pikiran. Aku bisa mendekati dan menikah dengannya. Ketika titik itu tidak diselesaikan, iblis meneguhkan, meninggalkan pelayanan yang besar. Saya yakin dia kecewa, jemaat kecewa, dan semua kecewa. Setitik ini jangan saudara pikir, di balik setitik pikiran yang negatif, ada roh jahat. Membuat titik itu bisa berpengaruh kuat selama hidup kita. Mari tanggalkan setitik pikiran yang tidak alkitabiah. Supaya engkau bisa leluasa melayani dia bagi hormat kemuliaan nama dia. Luar biasa hari ini saudaraku, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan saudaraku. Mari saya pemain musik untuk maju. Kita sedang mendeklarasikan karya kematian Yesus yang dahsyat, yang ajaib. Darahnya yang sempurna itu menjadi dasar berpijak kita. Setiap saat engkau bisa bersekutu dengan Bapa hanya lewat darah putranya. Angkat roti dan sakit penyakit kelemahan tubuhmu setelah dipikul oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Mari kita terima tubuh Yesus. Kita terima kesehatan ilahi dalam nama Yesus. Minta kecawan, bersyukurlah lewat darah penebusannya. Saudara dibenarkan di hadapan Allah. Saudara diampuni semua dosa kesalahan.
saudara diperdamaikan dengan Allah. Setiap saat engkau bisa berkata, ya Bapa, maka Bapa penuh rahmat ada bersamamu. Kita terima darah Yesus. Saudara sudah mewarisi apa yang Yesus miliki. Dia berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku tidak seperti yang dunia berikan. Damai itu membuat keluargamu bahagia. Damai itu akan membuat engkau berhasil. Damai itu akan membuat engkau memiliki ketenangan dan menjadi berkat bagi orang lain. Angkat tangan saudara, pulanglah di dalam berkat Bapa yang berlimpah-limpah penuh dengan sukacita. Kasih sayang Tuhan Yesus, lihat persekutuan yang kudus boleh melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya,